Halo semuanya, apa kabar kalian? Harusnya sih baik-baik semua ya. Ya, untuk tema kali ini adalah mengenai antara cinta dengan kenyataannya. Antara cinta dengan kenyataannya. Kita akan lihat apakah kenyataannya misalnya nih, dia itu cuek sama kamu, tapi misalnya hatinya cinta sama kamu. Kita akan masuk, bukan, belum apa-apa udah jatuh. Hari ini tuh sebetulnya hari Jumat ya. Aku buat video ini hari Jumat, tetapi aku nggak tahu kenapa hari ini tuh so riwah banget. Riwah gitu loh, kayak nggak sebagai Jumat biasanya. Makanya aku di sini mau coba untuk nyalain lilin dulu ya teman-teman, supaya energi jeleknya pergi. Aku percaya ya, lilin itu bisa purifying ya teman-teman. Lilin itu bisa purifying dalam arti ya menghilangkan sedikit energi jelek lah. Gitu, aku taruh sini aja. Oke. Kita akan ambil beberapa kartu di sini. Oke, sini aja. Antara cinta dan kenyataannya. Antara cinta dan kenyataannya. Wow, the loving woman. New beginning. Creative endeavor. Hidden motivation. Nah, teman-teman, ini kita bisa lihat ya, ada perputaran. Di sini dia divine-nya itu mungkin feminin, atau kamu berdealing keras dengan seorang wanita, ya, atau divine-nya feminin. Jadi tidak harus gendernya wanita. Ini lepas dari gender ya, gendernya wanita atau dia divine feminin. Divine feminin itu biasanya orangnya dari zodiak yang feminin, Taurus, Capricorn, Scorpio, Virgo, terus Cancer, Pisces, biasanya begitu. Aku ngelihatnya seseorang yang mencintai kamu di sini itu kayak ada perputaran gitu loh, kayak dia berusaha untuk menjadi orang yang lebih menyenangkan atau jadi kepribadian yang baru. Casingnya sama, tapi seperti kayak recycle, ya. Entah ini orang baru atau orang lama, yang tadinya kamu nggak mikir dia ini seperti itu, tapi sekarang udah much better lah. Di sini dia punya motivasi atau ada tujuan tertentu. Kita nggak pernah tahu tuh tujuan tertentunya apa. Makanya kita akan buka di sini. Kenyataan versus cintanya. Ada kartu pet. Gentleman. Coffin. Snake. Ini bisa masuk hidden motivation ya teman-teman, ya, dalam pikirannya dia itu ya aku bisa bilang sih di sini seseorang yang diam-diam itu mungkin kalau sama kamu tuh dia tuh complicate, orangnya tuh riuh ruwet. Sesekali dia berbohong, mungkin mengkhianati kepercayaan kamu, itu ada. Makanya di situ ada kartu snake, ada warning. Ini sama kayak energi the devil ya, yang berputar-putar begitu aja. Kalau secara orang itu dia
banyak penolakan atau pengingkaran. Jadi secara badan 3D-nya ini malu-malu mau gitu. Sekarang tuh dia tuh kayak bingung ya, mau bertemu dengan kamu itu jalannya tuh masih belum ketemu, belum memutuskan mau ketemu, tetapi di sini dia tuh kayak ngelihat kamu atau memantau kamu tuh dari jauh. Ini karena kita cuma punya ruang tuh sedikit banget di sini. Tuh. Ini aku bisa lihat ya, dia ini seseorang yang mungkin dari jauh sana itu memang suka sama kamu gitu loh. Kisah lama yang berjalan. Ngontak kamu juga sesekali karena di sini dia tuh kayak menunjukkan keberadaan dia aja. Sebentar ya, ini aku atur dulu. At least kita punya ruang yang agak lebih besar. Orang ini galau karena dia punya pilihan. Bisa jadi sudah berkomitmen, atau dia tuh lagi kayak sulit untuk move on dari kamu. Karena di sini ada karmic cycle ya teman-teman. Bisa jadi ini hubungan karmik kamu sama dia, tetapi ini belum selesai. Pada zaman dahulu, kalian ini adalah orang yang saling mencintai. Kalian ini jiwanya saling mencintai, makanya kenapa ada karmic cycle. Tetapi di sini ada yang dikecewakan. Tuh ya, ada kartu Five of Cups. Semoga tidak offset ya teman-teman. Kenapa ada pengkhianatan, betrayal? Ini dari pernikahan teman-teman. Dia nih kayak diem-diem berencana gitu loh. Sebenarnya statusnya mungkin masih menikah ketika deket sama kamu, bisa jadi. Ya. Dan di sini aku bisa lihat ada Coffin, Three of Pentacles. Kalian mungkin sedang berjeda untuk komunikasi. Berjeda untuk komunikasi, dia kayak suddenly pasif gitu ya. Orangnya susah ditebak. Orang susah ditebak. Kadang-kadang gini loh, pemikiran kamu itu kayak beda. Misalnya gini, kamu ngelihat dia ini kayak hari ini tuh dia getol banget ngomong sama kamu, besok tiba-tiba bisa hilang gitu. Membagongkan orangnya ya, membagongkan banget. Kalau kita lihat dari kenyataannya di sini ya teman-teman, kamu tuh punya past life loh, punya karma loh. Ada karma masa lalu tuh, ada kartu Wheel of Fortune. Kenapa kalian itu terkoneksi dengan orang ini lagi? Karmanya, aku cuma bisa nangkap sedikit ya. Pada masa lalu tuh ada orang yang merindu sama kamu. Mungkin dia adalah orang yang mencari kamu dari masa lalu. Maksudnya gini, past life kamu itu kalian kepisah. Bisa jadi kalian terpisah. Terus yang aku bisa cek di sini adalah kartu Wheel of Fortune itu kan kayak perputaran roda ya. Dan sekarang ini tuh kalian bertemu, tetapi misinya belum selesai. Kenapa? Ternyata kalian itu seperti kayak susah dipertemukan, susah dipersatukan. Padahal sebetulnya karmanya itu kalian tuh harus ada penyatuan. Kalau nggak ada penyatuan, energinya akan tarik-menarik terus. Jadi ini bisa dibilang kalian bertemu dikarenakan memang faktornya ada karma. Dia itu kerap membuat satu keputusan yang
kadang-kadang menyakitkan gitu loh, tidak dipikir panjang. Jadi kalau dia memilih ini, itu di luar dari ekspektasi kamu. Mungkin di saat sekarang ini, kamu sama dia itu udah punya pasangan masing-masing, atau enggak kamu sendiri, dianya punya pasangan, atau sebaliknya gitu ya. Tetapi yang menjadi pilihan dia itu mungkin kamu tidak diinikan ya. Apa mungkin karena dia sudah menikah atau gimana, kamu tuh nggak diprioritaskan, dan keputusan dia itu sebetulnya berdasarkan bukan dari dirinya sih. Tuh, dia tuh masih cinta kamu dari dalam loh. Tuh ya, ini pertama kali aku buka, ini dia in reverse, berarti move on-nya dia tuh tidak dikendaki sebetulnya. Mungkin ada yang dominan di sini, entah itu orang tua atau apapun itu ya. Bisa kebaca sini kayak orang tua atau apapun itu. Ini kartunya sebetulnya nggak kebalik-balik. Tiga kartu itu kenapa ya? Udah nyampur kartunya. Page of Wands sama kartu Seven of Wands itu lebih seperti kayak dia tuh tidak berusaha untuk pergi dari kamu, dari hatinya. Ada kartu Eight of Pentacles dan ada kartu Three of Swords. Nah, ini ceritanya gini teman-teman. Aku bisa lihat sebetulnya dia tuh sudah mengupayakan sesuatu. Dia tuh udah berusaha kasih yang terbaik buat kamu ya. Pada saat kalian pernah bertemu, kalian pernah ngobrol, dia tuh memang suka sama kamu. Tetapi memang statusnya dia itu terkait dengan pernikahan, dan ini dijalaninya itu diam-diam. Lalu, ada kalanya tiba saatnya dia harus membuat pilihan. Ya, ini bisa jadi dia ini memang tidak harmonis lagi sama pasangannya. Tetapi di sini dia tidak bisa memilih kamu, itu bukan dari dia. Tetapi ini memang dia disuruh untuk tidak memilih kamu. Bukan dari hatinya yang paling dalam. Jadi ketika dia jalan dengan pasangannya, itu rasanya hampa banget. Kartu Ace of Swords, Wheel of Fortune, dan Nine of Wands, ini dua-duanya kartu karma teman-teman. Kalian itu punya energi yang saling terkait. Kenapa? Karena dua-duanya nggak pengen kehilangan. Kalau satu pergi, satunya merasa sepi. Gitu. Jadi, harus dikomitmenkan ini. Tuh, kartu The Sun keluar dua kali. Saat ini kondisinya kalian itu sedang dihilingkan, sedang disembuhkan. Disembuhkan dari apa? Dari rasa sakit. Karena Four of Cups di sini in reverse ini artinya bagus, tidak ada jeda. Inilah kenapa keluar kartu The Hidden Agenda. Ada yang manipulasi di sini. Hal manipulasinya mungkin dia tidak jujur dengan statusnya. Itu ya. Jadi kalau dibilang apakah dia cinta sama kamu, dan kenyataannya iya, dia cinta sama kamu, dan kenyataannya dia sulit untuk mendapatkan diri kamu, atau memang takdirnya tuh kalian susah bersatu. Gitu. Tapi gimana pun ya, kondisi kalian adalah kekasih. Kalau secara soul, karena kalian tuh punya past life. Orang ini punya hidden agenda adalah dia tidak bicara kalau dia tuh masih ingat sama kamu. Ada keinginan untuk mengunjungi kamu. Itu bagian dari plan. Kalau sudah tiba waktunya, dia akan jalani. Ada kartu Fish, kartu Side. Untuk kali ini sepertinya ya teman-teman, dia itu kayak akan berusaha tidak pergi kemana-mana. Nggak mau datang dan pergi lagi. Karena dia melihat ini
cintanya itu memang cinta dewasa. Cinta dewasa tuh cinta yang untuk apa ya, memberikan cinta yang ada tanggung jawabnya gitu loh. Nah, aku bisa ngelihat ada kartu cross, key, child, dan letter. Kamu itu penyembuh dari segala macam kegelisahan dia, rasa bersalah, atau apa ya, pesimis. Dia ini orangnya pesimis. Dia tuh butuh seseorang yang bisa menginfluence dia untuk nasehatin, ibaratnya mengkomunikasikan energi yang baik ya. Jadi sama kamu itu dia kayak kembali ke inner child anak-anak lagi, kayak disembuhkan, healing batinnya. Ini adalah koneksi kuat ya kamu sama dia. Ceritanya itu. Apakah ada kesinkronan ya yang aku bacakan dengan yang kamu rasakan sekarang? Karena walaupun energiku riwah, tapi kayak bisa ngebaca gitu. Ini kalau aku bisa cek ya teman-teman, orang ini itu someday, aku nggak tahu kapan, pastinya dia akan hubungin kamu, akan menghubungi, akan mencoba memperbaiki sesuatu. Saat ini dia sedang membangun fokusnya ya. Jadi aku bisa lihat energi dia itu lagi fokus mengerjakan sesuatu. Dia mencoba gini loh teman-teman. Yang tadinya nih dia kayak mikirin berbagai banyak hal, sekarang dia tuh udah mulai ada fokusnya. Berarti ada sesuatu yang udah dia kerjakan di sini. Ada prioritas. Nah, tipe-tipe orang ini, orangnya tuh lambat, pelan banget. Sementara kalau kamu speednya cepet, kamu gak akan sabar dengan orang ini. Dia ingin melepaskan ya, dia tuh punya perasaan yang pengen melepaskan segala macam penilaian orang tentang dia. Jadi dia mau membuktikan bahwa aku tuh tidak seburuk itu, aku tuh tidak sejahat itu gitu loh. Dia sekarang sudah cukup bersyukur ya dengan apa yang terjadi, karena pelan-pelan dia udah bisa nafas lagi, udah ada kegiatan. Tuh. Dia sudah kayak membebaskan, pelan-pelan lepas dari masalah. Dan di sini dia happy. Nah, kalau orang happy, biasanya jalannya itu akan ketemu teman-teman. Dia tahu kok. Ini kan ada energi salmon ya. Dia tahu jalannya itu menuju kemana. Tuh, healing, sedang healing. Dia menyadari kesalahannya, dan dia belajar dari kesalahan itu. Ada kekuatan dalam dirinya dia yang tiba-tiba kayak muncul. Ini bagus ya teman-teman. Aku nggak bisa bilang ini tuh kartunya jelek, tapi antara nyata dan cintanya dia ke kamu ya, itu besar. Besar banget. Kalau sekarang dia masih belum bisa datang menemuimu, ya kamu di sini juga harus harus sabar, harus menerima. Ingat ya, bacaan ini adalah bacaan general reading. Kita fun aja, jangan terlalu baper. Kalau mau the truth, apalagi kamu ketemu sama orang yang toksik dan menyatakan apakah aku akan menikah dengan dia, itu udah pasti jawabannya enggak.
Energi ini energi orang yang sudah insyaf, orang yang sudah healing. Kedepannya dia bagaimana ke kamu? Ada kartu Knight of Swords. Aku bisa lihat orang ini akan secepatnya mengkomunikasikan sesuatu hal kepada kamu. Ada yang ingin dia sampaikan. Nih ya, dia tidak lagi keras hati. Walaupun ini kartunya Strength. Dia tidak lagi keras hati. Dia yakin dengan apa yang dipilihnya. Ada kartu Ace of Pentacles. Minimal dia ingin melakukan sesuatu pembuktian kepada kamu, yaitu menunjukkan seberapa ketertarikan dia padamu. Dan ada kartu Four of Swords di sini. Ya sudah, setelah itu dia dengan tenang istirahat lah. Maksudnya udah gue sampai ini. Sekarang tergantung sama kamu. Maunya gimana? Ini orang energinya sudah bagus ya teman-teman. Akan akan membuang semua gengsinya dan menumpahkan semua perasaannya sama kamu. Tuh, kartunya bagus. Jadi dia nggak akan cuman hanya rencana, tapi aku bisa lihat dia langsung menumpah ruahkan. Knight of Cups berarti cintanya nggak main-main. Queen of Cups, ya memang dia kangen sama kamu. Dan ada kartu Two of Wands di sini, dia melihat kamu sebagai kesempatan. Nih ya, Ten of Cups. Ini in reverse. Aku melihatnya sih kayak ada yang ditinggalin teman-teman. Entah itu keluarga, itu apa, mungkin akan dilawan. Jadi kalau kamu di sini yang tidak ada restu, kemudian kamu merasa dia ini punya pasangan lain dan gak bisa milih kamu, mungkin ini waktunya buat kamu, karena ini kan sudah masuk ke bulannya Leo ya. Semuanya itu akan terbuka, apapun akan terbuka di sini. Aku akan buka dari zodiak aja ya teman-teman. Dengan siapakah kita terkoneksi? Sagittarius, Libra, Aries. Aries kenapa selalu muncul mulu sih? Capricorn, ribet Capricorn tuh. Sagittarius, Pisces, Virgo, Libra, Leo lagi. Oke, Libra ya, susah. Udah kita pakai ini aja. Nama-namanya. Ada A, C, F, D, Q, X, T, S, I, L, N, Y, K, E, G, U. Kira-kira kalau ada nama panggilannya teman-teman, silahkan kalian cek. Pesan buat kalian itu apa? Kalau dia juga sudah berubah, kamu juga harus ada transformasi, ya. Perganteng diri, percantik diri, pikirannya selalu positif. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Readingannya positif, diafirmasikan iya. Thank you.